pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya? Hana kembali menyapa sahabat Drunska semua dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 7 November 2020. Pada edisi kali ini Hana sudah bersama dengan Dr. Sandra Lestari Winaktu, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Pada saat anak mulai belajar duduk, maka lengkungan di daerah pinggang ini mulai berkembang juga dan semakin sempurna pada saat anak belajar merangkak, kemudian berdiri dan akhirnya berjalan. Jadi keseluruhan lengkungan dari tulang belakang ini berperan penting untuk menjaga keseimbangan dinamis tubuh kita. Dimana kalau ada terjadi gangguan di satu tempat, maka akan menyebabkan keluhan atau kompensasi di tempat lain. Jadi bentuk tulang belakang yang berubah ini akan menyebabkan gangguan, kerusakan atau bahkan kerusakan pada struktur-struktur di sekelilingnya juga. Jadi kalau ada salah satu ruas aja yang terganggu tuh mempengaruhi postur juga ya dok ya? Iya. Kemudian hubungan posisi dan beban tulang belakang itu katanya ada keterkaitan dengan posisi duduk kita ya dok ya? Itu bisa mempengaruhi tulang belakang juga ya dok? Ya terutama mungkin pada masa pandemi ini ya, dimana kebanyakan dari kita bekerja dari rumah, kemudian anak-anak juga belajar dari rumah, sehari-harian duduk menghadapi laptop, gadget atau komputer, menyebabkan sebagian besar waktu dalam posisi duduk. Nah, kalau dilihat di gambar, posisi duduk, berbagai posisi itu beban pada tulang belakang itu berbeda-beda pada berbagai posisi, di mana pada posisi berbaring mungkin bebannya paling kecil ya. Kemudian bisa dilihat di gambar juga pada saat duduk maka bebannya juga lebih besar. Jadi bayangkan jika orang seharian dalam posisi duduk, apalagi dalam posisi duduk yang tidak tepat, maka bisa dibayangkan bagaimana dampaknya yang pada akhirnya juga bisa menyebabkan keluhan sakit pinggang. Selain posisi duduk ya dok, penyebab gangguan pada tulang belakang sampai pada akhirnya menjalar hingga ke sakit pinggang itu penyebabnya apa aja dok? Banyak sekali. Memang yang paling banyak ditemui dalam sehari-hari sebenarnya pangkalnya adalah berubahnya postur tubuh kita ya. Dan nanti sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang postur, dimana untuk menjaga keseimbangan dinamis dalam tubuh kita ada yang namanya garis gravitasi. Nah, garis itu harus melewati titik-titik tertentu dari tubuh kita. Jadi misalnya titik pada telinga, kemudian bahu, kemudian pinggul, lutut dan mata kaki sebelah luar itu harus ada dalam satu garis ya. Jadi jika kemudian orang yang sering bekerja dengan komputer atau duduk dengan posisi membungkuk, atau anak-anak yang hobi main game atau HP dan berjam-jam dihabiskan di depan komputer, seringkali mereka duduk dengan posisi seperti ini. Ya, lama-lama lehernya seperti maju ke depan sehingga garis keseimbangannya itu akan berubah. Nah, itu semua pada akhirnya akan menyebabkan keluhan-keluhan pada tulang belakang. Kemudian penyebab gangguan tulang belakang itu banyak ya. Jadi selain gangguan postur atau menyebabkan gangguan karena gangguan mekanik, bisa juga disebabkan oleh trauma. Jadi karena jatuh atau karena kecelakaan, kemudian bisa juga karena infeksi, misalnya
infeksi tuberkulosis atau infeksi kuman-kuman lainnya. Selain itu juga tumor bisa mengenai tulang, baik tumor primer yang karena berasal dari tulang itu sendiri, juga tulang belakang sering menjadi tempat penyebaran tumor di tempat lain. Jadi yang tersering adalah dari kanker paru, dari kanker payudara, atau pada laki-laki dari kanker prostat, itu sering mengenai penyebaran ke tulang belakang. Selain itu penyakit-penyakit autoimun atau penyakit genetik juga bisa menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Dan yang mungkin banyak pada orang tua adalah perubahan degeneratif, jadi perubahan karena usia pada tulang belakang, itu juga sering menyebabkan gangguan-gangguan pada tulang belakang. Mungkin satu yang perlu juga, jadi gangguan kelengkungan tulang belakang yang seringkali terlewatkan. Jadi mungkin sebenarnya sudah ada sejak kecil, tapi karena belum menyebabkan keluhan, itu sering terabaikan atau tidak kelihatan. Jadi misalnya skoliosis, jadi bentuk tulang belakang yang melengkung, tetapi pada masa-masa awal mungkin belum terlalu kelihatan karena masih sedikit, tapi kelainan itu bisa berkembang pada usia yang lebih dewasa. Gejala gangguan tulang belakang yang paling sering pasti adalah nyeri. Jadi nyeri ini bisa bermacam-macam, nyeri berhubungan dengan aktivitas atau tidak, nyeri yang berupa kaku pada pagi hari, nyeri yang hilang timbul, atau nyeri yang terus-menerus. Itu semua bisa memberikan gambaran gangguan apa pada tulang belakang ya. Kemudian yang lain lagi, jika gangguan itu menyebabkan gangguan saraf, maka bisa terjadi kelemahan. Jadi bisa menyebabkan kelemahan pada kaki atau pada tangan, kemudian pada akhirnya menyebabkan gangguan berjalan, kesulitan bergerak, atau kesulitan melakukan aktivitas. Kemudian selain itu juga karena saraf di dalam saraf pada saraf susun tulang belakang ini juga mengatur sensorik, jadi indera peraba, maka pada gangguan tulang belakang bisa juga terjadi gangguan seperti kesemutan atau hilang rasa, atau rasa kakinya atau tangannya panas seperti kena cabai, itu juga bisa. Bahkan gangguan yang lebih berat lagi bisa menyebabkan gangguan buang air besar dan buang air kecil, seperti itu. Saya penasaran terkait skoliosis tadi sih dok. Ini ada yang tanya juga di live Instagram kita. Jadi dari Atina KS, dia tanya terkait skoliosis. Dok, kalau misalnya skoliosis itu bisa sembuh tanpa operasi nggak sih dok? Mungkin nanti perlu dijelaskan dalam satu sesi tertentu ya, satu sesi tersendiri. Tapi secara umum, tindakan apa yang perlu untuk penanganan skoliosis itu tergantung. Yang pertama tergantung besar sudutnya, jadi seberapa berat derajat skoliosisnya, kemudian muncul pada usia berapa, dan apakah pada saat itu masih terjadi, kemungkinan masih dalam masa pertumbuhan, karena itu penanganannya akan beda antara penanganan konservatif, jadi hanya berupa latihan saja, atau memerlukan alat bantu seperti ortosis tertentu, atau memerlukan tindakan operasi. Kalau kita lihat kasus gangguan tulang belakang atau back pain ini cukup banyak juga ya dok. Populasinya kira-kira berapa sih dok? Populasi penderita gangguan tulang belakang? Di jurnal dikatakan 80% orang
paling tidak mengalami satu episode back pain selama hidupnya. Jadi itu banyak sekali sebetulnya. Kasusnya udah cukup umum ya dok ya. Bahkan saya pun juga sering mengalami juga dok. Ya mungkin kebanyakan sih karena penyebab mekanik itu ya. Postur juga. Kemudian tanda-tanda nih dok, tanda-tanda dari back pain, gangguan tulang belakang yang perlu kita waspadai gitu apa dok? Saya pernah dengar tuh kayak ada red flags, yellow flags gitu dok. Oh ya, ya red flags itu adalah beberapa tanda yang harus kita waspadai dan memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Jadi misalnya adanya riwayat trauma, kemungkinan selain menyebabkan cedera pada tulangnya bisa juga sampai berakibat pada gangguan pada saraf dan jaringan di sekitarnya. Kemudian penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Jadi nggak diet, makannya tetap banyak, tapi kok berat badannya turun terus dan mungkin penurunannya cukup signifikan ya dalam waktu singkat. Nah itu juga perlu diwaspadai karena kemungkinan bisa saja karena adanya penyakit keganasan atau penyakit kronis lainnya seperti TBC. Dan kadang penyakit TBC pada tulang ini tidak ada gejala di paru, jadi mungkin pasiennya nggak batuk, tapi tiba-tiba ada gangguan di kaki, jalannya tambah berat, atau kaki kesemutan, atau kadang-kadang terasa nyeri di tulang punggung seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah gangguan saraf, gangguan neurologis. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, adanya kelemahan, jadi penurunan kekuatan otot, kemudian ada gangguan sensoris. Jadi ada rasa kebas, ada kesemutan, atau rasa panas, atau sensasi yang tidak sesuai. Jadi misalnya diraba tapi rasanya kok perih, diraba tapi rasanya kok nyeri, seperti itu. Itu gangguan saraf. Yang berikutnya adalah usia. Jadi kalau keluhan nyeri pinggang biasanya muncul pada usia produktif ya, karena banyak beraktivitas seperti itu. Tapi kalau keluhan nyeri pinggang ini muncul pada usia yang lebih muda atau malah muncul di usia yang lebih tua, itu juga perlu diwaspadai adanya kondisi lain selain hanya karena gangguan mekanik tulang belakang saja. Pemakaian obat ini jadi tidak berdasarkan kontrol dari dokter. Nah, pemakaian steroid jangka panjang atau berulang ini juga dapat memberikan efek samping yang ini salah satunya terjadi pengeroposan pada tulang atau osteoporosis. Ini satu lagi adalah adanya riwayat kanker. Jadi yang seperti tadi sudah dijelaskan, beberapa tumor tertentu itu bisa menyebabkan penyebaran pada tulang belakang. Jadi seperti kanker payudara, kanker paru, atau pada laki-laki kanker prostat. Jadi kalau ada riwayat keganasan sebelumnya, kemudian tiba-tiba ada keluhan di tulang belakang, itu juga kita harus pikirkan kemungkinan adanya penyebaran kanker di tulang belakang. Itu tadi red flags ya dok, atau bendera merah yang perlu diwaspadai. Itu lebih ke gejala-gejala yang bisa diamati. Saya pernah dengar itu tentang yellow flags atau bendera kuning. Itu dari faktor psikisnya ya dok, yang terkait gangguan tulang belakang. Itu penjelasannya bagaimana dokter? Oke, jadi memang ternyata ada aspek psikososial yang cukup berperan dalam penanganan nyeri pinggang atau gangguan tulang belakang ini. Beberapa kondisi psikologis tertentu itu bisa memperberat atau memperingan dalam penanganan tulang belakang ini, gangguan tulang belakang. Jadi misalnya pada orang-orang yang menganggap gangguan ini adalah suatu gangguan keyakinan bahwa
nyeri tulang belakang ini adalah sesuatu yang berat sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Atau ada juga orang yang berpikir lebih baik kalau diem aja atau pasif aja, nggak boleh beraktivitas, jadi malah bed rest total dalam jangka waktu yang lama. Itu juga bisa berpengaruh, mungkin malah memperlambat penyembuhan penyakitnya. Selain itu juga kurangnya support atau dukungan di rumah, dari keluarga atau dari lingkungan sosial, atau kadang malah seperti menarik diri dari kegiatan sosial, itu secara psikis juga berpengaruh negatif terhadap penyembuhan. Juga misalnya kondisi mental tertentu seperti depresi, ansietas atau kecemasan atau stres, itu juga pengaruh. Kemudian juga masalah di tempat kerja. Jadi orang-orang yang ada penelitian yang mengatakan bahwa ketidakpuasan di tempat kerja ada efeknya terhadap keluhan penyakit tulang, terhadap keluhan nyeri pinggang. Mungkin karena nggak cocok sama dia, mesti kerja duduk 20 jam sehari itu, terus nggak puas, terus ngefek ke postur tubuhnya juga. Dari keyakinan dirinya sendiri juga, aduh ini kayaknya bakal stres, terus depresi, ngefeknya ke gangguan tulang belakang gitu ya dok. Iya, itu seperti itu bisa. Walaupun sebetulnya kalau postur dan posisi kerja itu tergantung kita juga, bagaimana kita bisa menyikapi atau melakukan penyesuaian di tempat kerja, kemudian melakukan latihan-latihan agar dan membiasakan tubuh dalam postur yang tepat. Seperti itu, baik dalam berjalan, berdiri, duduk, waktu bekerja, atau pada saat tidur. Sekarang tipsnya dok, tips menjaga kesehatan tulang belakang, apalagi di usia-usia produktif yang mostly kita duduk lama banget seharian. Kadang saya tuh juga pernah sehari itu duduk tuh hampir 20 jam dok. Tipsnya biar tetap prima gitu gimana dok? Yang jelas kita tetap harus melakukan pola hidup sehat. Jadi asupan gizi yang seimbang, kemudian tidak berlebih, menjaga berat badan. Karena salah satunya juga obesitas ya, itu berpengaruh terhadap keluhan tulang belakang. Kemudian makan makanan yang jadi gizi seimbang, dan makan makanan yang mengandung vitamin dan mikronutrien termasuk kalsium, magnesium. Kemudian sekarang ini mungkin sedang ramai dibicarakan mengenai vitamin D dan sinar matahari. Kemudian juga aktivitas, kita harus tetap beraktivitas dalam batas sesuai dengan kemampuan. Kemudian melakukan olahraga yang teratur, dan untuk menjaga kelenturan dan keseimbangan serta kekuatan otot-otot kita. Jadi otot-otot kita ini harus kuat tapi lentur, ya. Jadi nggak kalau tulang kita otot kita kuat tapi kaku, ya sama aja bohong, karena itu malah resiko terjadinya cedera juga. Kemudian juga tentunya sinar matahari, kemudian menjaga postur dalam segala aktivitas itu juga penting, karena keluhan yang terbanyak karena gangguan mekanik tadi. Jika ada gangguan posisi di satu tempat, maka akan dikompensasi di tulang yang lain. Kemudian juga selain itu, jika ada keluhan-keluhan yang mengarah tadi yang seperti refleks itu, ya tentunya kita harus segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Itu tadi tips untuk menjaga kesehatan ya dok. Sekarang kalau udah terlanjur kerasa nyeri dan di rumah, dan kadang kan ada beberapa yang kita mau periksa ke rumah sakit itu, apalagi di masa pandemi gini ya dok, itu masih maju mundur periksa nggak ya, meskipun sangat direkomendasikan untuk
Apa kalau misalnya kita merasakan gejala segera periksa. Tapi kalau misalnya udah terlanjur nyeri di rumah, itu penanganan pertama yang bisa kita lakukan apa, Dok? Untuk penanganan yang pertama, menghindari aktivitas yang berlebih dan tapi melakukan istirahat yang selektif. Jadi artinya tidak istirahat total, tidak berbaring seharian, jadi tidak bed rest total. Kemudian mencari posisi yang paling nyaman. Jadi mungkin pada saat berbaring, pada saat duduk itu cari posisi yang paling nyaman, yang paling bisa mengurangi nyeri. Mungkin di gambar bisa ditayangkan pada waktu berbaring, kita bisa meletakkan bantal di bawah lutut dan sedikit ganjelan tipis di bawah pinggang. Itu bisa mengurangi tegangan pada otot-otot pinggang. Kemudian jika hendak berbaring miring juga meletakkan bantal di antara kedua kaki, atau pada saat tengkurap, walaupun sebenarnya posisi ini tidak baik, tidak dianjurkan untuk gangguan tulang belakang, tapi pada kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk berbaring telentang atau miring, pada saat berbaring telungkup maka kita bisa meletakkan bantal tipis di bawah perut supaya tegangan di tulang belakang itu bisa berkurang. Kemudian kompres hangat atau dingin itu juga bisa membantu jika membantu pada daerah yang sakit untuk mengurangi nyeri, mengurangi peradangan. Atau jika masih belum berkurang bisa memakai obat-obatan yang bebas. Jadi obat untuk menahan pereda nyeri yang bisa didapatkan dijual secara bebas. Nah, jika semua itu tidak menolong, pasti harus ke dokter. Jadi banyak penanganan pertama, termasuk kompres air hangat atau dingin, Dok? Pada fase akut mungkin air dingin dulu ya. Tapi air dingin ini tidak berarti air es, tapi air biasa saja. Suhu biasa. Oke, Dokter Sandra, sebelum kita lanjut ini sudah ada banyak banget pertanyaan dari pemirsa yang masuk, yang pengen ngobrol sama Dokter Sandra. Ini sebelum kita bacain pertanyaan satu-satu, ini di depan kita sudah ada jus alpukat dari Cafe Diet. Dokter Sandra mau coba? Boleh? Iya. Boleh kamu coba. Di day ada jus alpukat, ini rendah kalori, ada snacknya juga dari Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Kayaknya enak nih ya, saya coba dulu ya. Yes. Jadi selain ada snack dan jus untuk terapi diet, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo di Cafe Dietnya juga menyediakan catering diet untuk penyandang diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, catering makanan pendamping ASI dan produk atau makanan diet lainnya. Pemesanannya mudah, cukup WA aja ke nomor 0815 7639 333. Bisa delivery juga untuk area kota Surakarta. Jus alpukatnya enak sekali. Seger, Dok. Seger. Jadi selain ada jus alpukat juga ada jus jambu, jus tutti frutti, dan pasti komposisinya dari buah segar. Untuk pengolahannya juga di bawah pengawasan ahli gizi rumah sakit juga. Jadi buat yang rendah kalori takut minum jus tapi takut gemuk gitu, jangan khawatir. Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo bisa menangani. Jadi di cuaca yang panas seperti ini boleh ya mampir untuk minum jus di Cafe Diet. Bener banget. Selain ada jus, ada snack juga, makan cake. Tapi kalau takut gendut jangan khawatir, di Cafe Diet cake-nya rendah kalori. Pasti. Kita lanjut baca pertanyaan dari pemirsa ya, Dok ya. Yang pertama itu ada dari Eva Agung. Dia tanya, setiap bangun tidur punggung saya merasakan sakit. Saya sudah tidur pakai bantal tipis atau bahkan tidak pakai bantal,
tapi tetap masih sakit. Itu kenapa ya, Dok? Keluhan kekakuan pada punggung. Jadi sebelumnya kita perlu evaluasi dulu. Apakah sebelumnya memang sudah ada kekakuan pada otot-otot punggung, pada otot bahu atau punggung. Kemudian bagaimana dengan posisi tidurnya, bagaimana dengan alas tidurnya, dan satu lagi bagaimana dengan kualitas tidurnya. Jadi mungkin kayaknya tidur tapi tidur ayam tidak nyenyak. Itu juga pada saat bangun tidur badan rasanya tidak fresh, kaku semua. Jadi seperti itu. Jadi walaupun sudah pakai bantal tipis, coba dikoreksi lagi. Apakah hal-hal semua ini ada dan sudah diperbaiki? Kalau masih kaku juga, masih sakit juga, mungkin saatnya untuk pergi ke rumah sakit dokter UN. Jadi dikoreksi, kadang badannya tidur tapi pikirannya mengembara. Itu juga bisa ngefek. Bisa. Terus ada pertanyaan lagi, dokter, dari Wahida Kusuma. Saya seringkali merasakan nyeri pada tulang belakang, posisinya di atasnya tulang ekor. Nyeri kadang menjalar sampai paha kiri. Latihan apa yang sebaiknya saya utamakan? Latihan apa tergantung dari tepatnya kondisi gangguannya itu di mana dan apa. Apakah terjadi pemendekan otot, kekakuan otot, atau nyerinya karena nyeri saraf. Nah, itu semua latihannya akan berbeda. Karena latihan untuk nyeri pinggang, ada latihan untuk pencegahan, ada latihan untuk terapi. Nah, kalau untuk latihan untuk pencegahan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Mungkin beberapa minggu yang lalu sudah sempat ditayangkan ya di IG. Nah, tapi kalau latihan untuk terapi nyeri pinggang, latihan itu adalah spesifik untuk setiap individu. Jadi tergantung kondisi medis yang dialami. Lanjut lagi, Dok, pertanyaan ada dari Nugrahaini. Apakah latihan gerak yang minggu lalu pernah kita tayangkan untuk masalah tulang belakang itu bisa dilakukan juga oleh ibu hamil, Dok? Secara prinsip memang latihan pinggang pada ibu hamil itu ada dan perlu. Tapi gerakannya seperti apa? Ya, mungkin kalau pada ibu hamil terutama untuk menjaga kelenturan dan kekuatan pada otot-otot baik otot pinggang maupun otot perut. Karena pada kehamilan itu terjadi perubahan panjang otot perut karena perut semakin membesar, maka otot depan otot perut ini menjadi memanjang dan tentunya titik gravitasi tubuh kita juga akan pindah. Jadi pindah ke depan untuk mengimbangi dan untuk itu otot-otot yang lain terutama otot-otot belakang, otot-otot paha itu bekerja keras untuk menjaga supaya tubuh kita bisa tetap tegak seperti itu. Jadi latihan-latihan untuk ibu hamil ada dan perlu. Mungkin perlu sesi khusus. Oke, mungkin perlu episode khusus latihan untuk ibu hamil, latihan gerak untuk ibu hamil. Oke, ini sebuah ide. Ada lagi pertanyaan dari Ferry Agung. Saya punya riwayat tulang belakang ada bulging atau spondylolistesis. Untuk olahraga yang disarankan apa ya, Dok? Prinsipnya ya tadi ya, menjaga kekuatan, menjaga supaya otot-otot core, jadi otot core muscles tubuh kita ini kuat sehingga bisa memberikan support yang cukup baik untuk satu rangkaian tulang belakang ini. Antara lain latihan yang dianjurkan mungkin bisa melakukan renang, jadi renang atau bahkan berjalan saja di air
di kolam renang setinggi di atas pinggang, jadi mungkin sedada ya. Pada kondisi yang tepat dan dilakukan dengan rutin, itu bisa membantu mengurangi nyeri pinggang. Tapi kalau di masa pandemi kayak gini renang ya kolam renangnya juga banyak yang tutup kali ya. Jadi jika belum memungkinkan untuk renang, latihan-latihan untuk pinggang ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, bahkan tidak harus dalam posisi khusus latihan berbaring di rumah. Bahkan pada saat kita berjalan, pada saat bekerja, itu kita tetap bisa melakukan latihan-latihan pinggang. Contohnya kalau sambil kerja gitu gimana, Dok? Sambil kerja yang pasti kita melakukan pekerjaan kita dalam posisi yang ergonomis. Lanjut, Dok, masih ada pertanyaan lagi dari Sri Kandi Rotua. Tulang belakang dekat pinggang kadang-kadang suka nyeri, apalagi kalau habis bungkuk. Kenapa ya, Dok? Aduh, kenapa? Nyeri. Informasi yang bisa saya dapatkan sedikit sekali ya. Mungkin untuk menjawabnya butuh pemeriksaan yang lebih lengkap ya. Jadi saya tidak bisa menjawab keluhan nyeri kalau membungkuk kenapa ya. Ya mungkin juga sih pada saat membungkuk itu kalau dilihat tadi di gambar yang berbagai posisi dengan pembebanan itu bisa dilihat pada saat membungkuk ternyata tulang belakang ini menanggung beban yang cukup tinggi, mungkin paling tinggi ya di situ. Jadi kalau kita bekerja dalam posisi membungkuk terus menerus, berarti otot-otot kita juga bekerja untuk menahan. Nah, otot yang bekerja terus menerus itu akan mengalami kekakuan dan pada hipoksi dan akhirnya juga menyebabkan nyeri seperti itu. Ada lagi dari Nisa Andiri. Hai Dok, saya pegawai di salah satu perusahaan yang mewajibkan untuk memakai sepatu high heels, sepatu hak tinggi. Ada nggak sih Dok tips dan triknya supaya tidak sakit punggung akibat selalu menggunakan high heels? Itu memang ada pengaruhnya ya, Dok? Ada, iya. Harus memakai high heels. Mungkin kalau memang harus pakai tinggi, triknya adalah memakai sepatu tinggi tapi tidak terlalu curam. Jadi selain heelnya tinggi, bagian depannya juga agak tinggi sehingga tidak terlalu menukik. Kemudian selain itu memang pemakaian hak sepatu yang tinggi itu menyebabkan otot-otot pada otot betis, otot paha, kemudian otot pinggang itu bekerja ekstra. Jadi untuk ya kembali tadi mempertahankan postur kita dalam posisi netral. Nah, jadi jika dipakai seharian ya bisa menyebabkan nyeri. Kemudian ya tadi bagaimana tip and triknya selain memilih sepatu yang tebal, ya aktivitas seharian perlu kita imbangi dengan latihan. Jadi melenturkan kembali otot-otot yang sudah terlanjur kaku yang sudah dipakai seharian dengan melakukan latihan-latihan pencegahan nyeri pinggang. Kadang kalau seharian pakai sepatu hak tinggi gitu ya Dok, apalagi yang lebih dari 7 cm, udah yang kadang kan di perusahaan itu nggak boleh pakai yang model wedges gitu ya. Kalau wedges itu kan masih depannya nggak terlalu curam juga ya Dok ya, jadi nggak terlalu jinjit juga. Itu setelah pulang kerja misalnya direndam dengan air garam, itu ngefek nggak Dok? Iya boleh. Kan kadang kayak gitu. Iya, air garam, air hangat itu akan membantu memperbaiki sirkulasi kaki yang sudah seharian dijepit di dalam sepatu. Nah, dengan memperbaiki sirkulasi di kaki, maka
akan memberikan efek relaksasi dan bisa mengurangi nyeri. Tapi yang penting selama beraktivitas dengan, kalau terpaksa beraktivitas dengan sepatu tinggi, tetaplah menjaga postur tubuh agar tetap dalam posisi senetral mungkin, dan menjaga core muscles ini supaya bisa memberi supaya bisa membantu menyangga tulang belakang dengan baik. Jadi bisa mendistribusikan beban tubuh supaya lebih merata sehingga tidak terbeban di satu titik di tulang belakang ini. Itu tadi dari Nisa Anggiri. Kemudian ada dari Yovita Indra. Jika anak sedang tantrum, pasti membanting tubuhnya sendiri. Untuk hal seperti itu apakah terlalu bahaya, Dok, untuk anak? Jadi kalau anak-anak tantrum, nangis, terus suka membanting diri sendiri gitu, Dok, bahayanya gimana? Mungkin terkait dengan tulang punggung. Iya, tergantung membanting tergantung membanting dirinya di mana ya. Kalau di tempat bebatuan ya pasti berbahaya. Resiko cedera pada anak bisa tetap ada resikonya. Jadi untuk anak-anak yang tantrum memang tergantung. Jadi gimana? Mungkin kita bisa mengarahkan tempat di mana dia mengamankan. Jadi mengamankan lingkungan, dan sebelum anak itu tantrum, mungkin kita sudah harus bisa mengantisipasinya, membawanya dia ke tempat yang aman, dan membiarkan dia menyalurkan emosinya, ya. Dan seringkali mungkin kita tidak memberi kesempatan anak untuk tantrum. Jadi kalau anak itu meminta sesuatu, kalau memang boleh, memang dia minta sesuatu yang diperbolehkan, sebelum dia muncul tantrum ya nggak usah dipancing-pancing supaya dia tantrum duluan. Karena namanya banting diri dimanapun tetap ada resikonya, bahaya. Jadi sebelum kita amanin, kita pastikan dulu biar tidak terjadi tantrumnya. Ya. Kalau tantrumnya di tempat yang aman. Ada lagi, Dok, dari Neneng Humairah Albanjari. Apakah salah stimulasi saat kecil, saat anak masih kecil, dapat menyebabkan anak bungkuk, Dok? Jadi penyebab bungkuk dari salah stimulasi, mungkin salah posisi, atau sebelumnya memang sudah ada kondisi yang mendasari yang menyebabkan anak menjadi bungkuk, ya. Mungkin tadi saya lupa menyebutkan bahwa ada kelainan genetik, kelainan bawaan atau kelainan bawaan yang diturunkan yang bisa menyebabkan kelainan juga pada tulang belakang, ya. Kalau sehubungan dengan pertanyaan tadi pada anak bungkuk, mungkin bukan salah stimulasi, mungkin juga karena kebiasaan yang terus-menerus yang dilakukan oleh si anak, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan struktur, mulai dari otot sampai pada akhirnya juga mengganggu struktur tulang belakangnya. Ada lagi, Dok, dari Helena Pauleta. Kalau punggung atau boyok pinggang itu sering pegel, itu dianjurkan periksanya ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, ke dokter Sandra, ke dokter spesialis ortopedi, atau ke dokter spesialis ortopedi subspesialis tulang belakang, Dok? Boleh ketiga-tiganya. Jadi jika gangguan tulang belakang tersebut membutuhkan penanganan secara latihan fisik, terapi fisik maupun terapi latihan, maka pasien tersebut akan dikonsulkan ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sebaliknya, jika pasien tersebut setelah ditangani secara konservatif sekian lama tapi tidak
tidak tampak ada perbaikan atau adanya tanda-tanda yang perlu diwaspadai seperti tadi, atau adanya kemungkinan memang memerlukan tindakan operasi, itu memang akan diarahkan ke dokter tulang, dokter spesialis ortopedi, dan atau khususnya dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang ya. Jadi mana-mana bisa, tergantung kondisi penyakitnya itu apa, dan jika memerlukan konsultasi ke spesialis lainnya pasti akan dikonsulkan ke spesialis yang tepat untuk menangani kelainan tersebut. Tapi bisa di fisioterapi ya dok, kalau misalnya masih dalam tahap masih cuma nyeri yang masih bisa untuk beraktivitas? Tergantung penyebab nyerinya ada, tergantung penyebab nyerinya apa. Bisa cara konservatif atau ada red flags, tanda-tanda yang perlu diwaspadai dan perlu dieksplorasi lebih lanjut, karena kondisi tertentu mungkin juga membutuhkan tindakan segera karena mengancam mengancam keutuhan di saraf tulang belakangnya seperti itu. Ini ada juga dok yang tanya dari Neneng Humairah Al-Banjari lagi. Seberapa pentingkah fungsi tulang belakang untuk kehidupan manusia dok? Jika tulang belakang itu mengalami gangguan, apakah dapat mempengaruhi organ lain seperti otak dan jantung gitu dok? Seberapa penting? Pasti penting, karena tulang belakang ini berfungsi untuk menegakkan tubuh. Kalau nggak ada tulang belakang, badan nggak bisa tegak seperti ini. Kemudian tulang belakang adalah tempat melekatnya anggota gerak kita, tangan, kaki. Kalau tidak nempel, tidak disambungkan dengan tulang belakang, itu akan terlepas. Kemudian juga tempat menempelnya otot-otot dan tempat melindungi saraf-saraf sumsum tulang belakang. Kalau terjadi gangguan, maka alat-alat organ-organ tersebut juga akan terganggu. Kemudian apakah ada pengaruhnya terhadap organ lain seperti otak atau jantung? Iya, tergantung kondisinya. Karena tubuh kita merupakan suatu rangkaian yang utuh. Gangguan di satu tempat pasti akan diikuti gangguan di tempat lain, baik sebagai kompensasi atau sebagai komplikasi. Ada lagi yang tanya dok, dari Nugraheni lagi. Saya sering mendengar tentang saraf kejepit di lingkungan sekitar saya. Jadi HNP ya dok istilahnya, saraf kejepit itu. Sebenarnya apa sih saraf kejepit itu dan apa yang menjadi penyebabnya? Oke, mungkin saya jelaskan di sini ya. Jadi di antara ruas-ruas tulang belakang kita ini ada bantalan yang berfungsi sebagai peredam tekanan pada sumbu tulang belakang ini. Jika satu dan lain hal, antara lain misalnya karena gangguan pada tulang, jadi tulangnya ada pengapuran atau tulangnya patah, keropos, kemudian terjadi kompresi, atau karena pembebanan yang berlebihan akibat postur yang tidak tepat selama waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan kerusakan pada struktur bantalan ini. Suatu saat bantalan ini kehilangan daya elastisitasnya. Kemudian matriks yang berada di bantalan ini bisa menonjol ke belakang, biasanya menekan saraf yang keluar di samping sisi-sisi tulang belakang ini. Nah, itu yang secara awam disebut sebagai saraf kejepit. Harus operasi dok kalau saraf kejepit kayak gitu? Bisa ya, bisa tidak, tergantung kondisi dan tergantung derajat gangguannya. Jadi ya seperti tadi, penanganannya mau konservatif atau operatif itu tergantung tergantung derajat gangguannya, tergantung kejepitnya, tergantung kerusakan yang ditimbulkan. Kalau misalnya saya mau tanya soal skoliosis lagi dok,
tadi di awal kan sudah dijelaskan. Skoliosis kalau misalnya sejak dini, jadi dari anak-anak tuh sudah diketahui, wah ini tuh kayaknya skoliosis ya, terus diperiksakan, ternyata memang benar dari hasil penunjang medisnya, itu bisa di fisioterapi atau perlu dioperasi dok kalau dari anak dari kecil? Prinsipnya semakin dini dikenali dan ditangani, hasilnya akan lebih baik. Kemudian derajat skoliosis itu juga pengaruh terhadap penanganan apa yang paling tepat. Jadi apakah pada derajat yang ringan mungkin skoliosis itu memerlukan latihan saja untuk melatih otot-ototnya supaya balance antara kiri, kanan, depan, belakang dan supaya lentur. Pada anak yang masih dalam fase pertumbuhan, kemungkinan untuk perbaikan memang lebih besar jika ditemukan secara dini. Kemudian derajat sedang mungkin memerlukan brace, jadi alat bantu khusus untuk menjaga dan untuk melatih keseimbangan tulang belakangnya. Dan pada derajat yang berat atau terjadi progresif dalam waktu tertentu atau disertai dengan gangguan keluhan-keluhan saraf, nah itu memerlukan tindakan operasi. Tapi langkah pertamanya tetap konsultasi dokter dulu ya dok ya? Iya jelas. Oke Dokter Sandra, hari ini pembahasan seputar gangguan tulang belakang seru banget, banyak banget yang tanya. Sampai nggak terasa kita udah hampir 1 jam ngobrol dok. Terima kasih Dokter Sandra atas edukasi dan informasi yang diberikan kepada sahabat Drunska. Terima kasih juga untuk sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Oh ya, saya Hana infokan juga untuk pemenang giveaway bincang-bincang sama doi edisi hari ini akan diumumkan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune di Instagram @drunska. Ini sebelum Hana mengakhiri acara, Hana mau kasih kaos bertuliskan Drunska tetap aman, karena meskipun di masa pandemi ini Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo tetap aman dikunjungi dok, karena Rumah Sakit Dr. Un kita tahu dari tahun 2017 sudah menerapkan pemisahan jalur antara pasien dan pengunjung yang sehat. Jadi meskipun dalam lift pengunjung nggak akan ketemu sama pasien. Kita juga menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi virus corona. Kemudian juga rumah sakit mendukung program cuci tangan. Ada banyak banget wastafel, hand sanitizer di berbagai titik rumah sakit. Jadi kaosnya ini dok, tulisannya Drunska tetap aman. Besok kalau kita misalnya live bareng lagi, kita bisa seragam dok, nanti pakainya bareng. Terima kasih buat Dr. Sandra atas waktunya. Terima kasih sahabat Drunska sudah nonton, sudah stay tune dari tadi jam 10 sampai jam 11. Tetap jaga kesehatan Anda dan keluarga dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, lakukan physical distancing, dan pakai masker dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, kesehatan. Nah, tetap di rumah aja, kurangin nongkrong-nongkrong karena COVID belum berakhir. Sampai jumpa di acara bincang-bincang sama doi selanjutnya. Bye-bye.